Bapak Ibu, mohon izin bisa diminta teman-teman yang lain untuk segera bergabung, silakan. Bu Titin, kemudian Bu Ayu, yang lain-lain, agar kita segera mulai ya. Karena harusnya jam 1, ini udah jam 1:10. Iya, lewat 10. Sebenarnya di grup itu Bu Titin untuk pesertanya ada berapa di grup WhatsApp-nya? Ada banyak ya? Banyak. Untuk grup PTK-nya nggak terlalu ngeh karena gabung ini kan. Oh, digabung. Oke. Iya. Saya kirain ini ya, masing-masing grup itu untuk yang penelitian tindakan kelas, kemudian yang enggak ya? Ada 27, Pak. Oh, ada 27. Oke. Ya. Bisa minta tolong disegerakan ya. Kalau misalnya sudah 10 orang, mungkin kita bisa mulai. Ini masih sedikit sekali yang bergabung ya. Sambil menunggu Pak, saya tanya mau tanya itu LK2-nya di LMS itu saya buka. Kalau yang kemarin kan di LK1 adanya pas di materi bahan dan segalanya saya sudah download. Yang LK2-nya saya buka di LMS, kok pas diklik adanya cuman submit-nya aja gitu. Formatnya gimana? Belum di share atau gimana? LK hari ketiga yang sekarang maksudnya ya? Iya. Oh iya, LK memang ya, belum. Iya, berarti masih itu yang akan kita bahas sekarang ya. Oke. Itu yang akan kita bahas agar semua memang belum ya. Ya, sabar ya, bersabar. Oke. Ini ada Bu Armelia Anwar, saya tidak pernah dengar. Bu Diah Permatasari itu masih sembunyi aja Bu Diah. Bu Wiwi juga masih sembunyi ya. Ya Pak, selamat siang. Maaf lagi keluar soalnya nih, jadi agak ini ya. Tadi lagi di sekolah juga sembunyi. Sekarang di luar sembunyi lagi. Ada kegiatan di luar juga tuh sama kayak Bu Tuti. Oke, silakan ya. Gak apa-apa, kita nyimak kok Pak, insya Allah. Oke, mudah-mudahan nanti tetap bisa mengerjakan LK-nya ya. Ya Pak. Oke. Maaf Pak, baru bergabung dari rapat. Oke, Bu Armelia, selamat bergabung Ibu. Iya. Iya. Ayo mulai panitia. Ayo dulu panas. Action dong. Iya, saya juga tahu sama orang Sabina. Jadi kelenya. Waktunya. Ulangan. Ulangannya pakai online. Aku tidak sama Andi enggak. Kalau tadi tulisannya ya saya kalah. Mas Radit, mungkin kalau Mas Radit ada kesibukan, keperluan, tidak apa-apa keluar Mas Radit, saya langsung handle saja. Khawatirnya Mas Radit ada kesibukan lain. Nggak apa-apa Mas Radit. Atau kita mulai saja Bapak Ibu sambil menunggu yang lain ya. Oke. Karena mulai aja, Pak. Iya, kita mulai saja ya. Tadi di awal di sesi yang pertama itu kita menunggu kurang lebih 30 menit baru mulai ya. Kemudian kalau mohon maaf Pak untuk Bu Tuti Sunarti ada tugas ke Balai Pustaka, jadi jam 1 siang dia pergi ke sana, nggak bisa lanjut yang sesi kedua. Terima kasih. Gitu. Padahal walaupun misalnya sedang bepergian atau mana tetap bisa ikut menggunakan handphone ya, atau bisa nanti menonton rekaman hasil diskusi kita sebenarnya ya. Jadi asal tetap bisa update kemudian mengikuti sesi dengan seksama. Itu tidak apa-apa sebenarnya. Kita mulai saja ya Bapak dan Ibu guru yang saya
hormati dan juga banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan juga banggakan. Terima kasih banyak sudah kembali lagi untuk mengikuti sesi kita pada sesi kedua ini. Dan saya sangat berharap Bapak dan Ibu guru masih tetap semangat ya, walaupun siang sedang ngantuk-ngantuk ya. Bu Dinar itu sudah memegang pipinya, udah mau tidur siang sebenarnya ya. Begitu juga Bu Titin Mulyanti, kemudian Bu Ayu masih semangat, tapi semangatnya kesannya dipaksakan itu ya, udah ngantuk-ngantuk sebenarnya ya. Oke, kemudian ada Bu Armelia Anwar, ada Bu Wiwi. Bu Wiwi sepertinya masih tidur siang kah atau sedang sholat zuhur, saya kurang tahu. Kemudian ada Bu Diah dan ada Bu Yanti. Oke, di sesi kedua kita ini, Bapak dan Ibu guru, untuk sesi kedua fokus kita nanti kita akan membahas tentang lembar kerja atau LK untuk hari yang ketiga. Ya, tadi sudah sempat ditanyakan, ya sempat ditanyakan oleh Bu Titin Mulyanti untuk LK-nya seperti apa. Ya. Akan tetapi sebelum itu mohon izin saya share Bapak dan Ibu guru yang dua video ya, video yang saya sudah buat sebelumnya tentang penelitian tindakan kelas pada masa pandemi. Ya, jadi ada dua video. Yang pertama itu video penelitian tindakan kelas pada masa pandemi COVID-19. Kemudian juga ada video penelitian tindakan kelas pada masa pandemi yang part 2-nya. Jadi ada dua bagian. Ya. Yang bagian pertama itu membahas secara detail tentang penelitian tindakan kelas yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru walaupun sekarang sedang pandemi atau ketika masa pandemi. Ya, jadi beserta dengan contoh-contoh detailnya juga itu silahkan bisa digunakan, kemudian bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru semua ketika nanti akan membuat penelitian tindakan kelas. Mohon izin saya share videonya. Pak Sofian, maaf itunya ke mute. Iya Bu, sengaja saya mute. Iya Bu, ini halo? Oke, udah Pak. Dari tadi kok tiba-tiba ke mute mulu ya. Oke, jadi ini merupakan video tentang penelitian tindakan kelas yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika masa pandemi. Linknya sudah saya berikan di ini, Bapak Ibu, di kolom chat. Kemudian ini videonya. Ya, sudah bisa terlihat videonya Bapak Ibu? Oke, sudah bisa terlihat? Sudah ya? Sudah. Oke, jadi ini merupakan video yang saya sudah buatkan, penelitian tindakan kelas pada masa pandemi Corona COVID-19, dan video ini masih relevan dengan ini ya, dengan PTK yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru untuk saat ini. Ya, jadi alhamdulillah video ini paling sudah ditonton oleh sekitar 11.500-an orang ya untuk PTK pada masa pandemi. Jadi silahkan bagi Bapak dan Ibu guru yang nantinya segera akan melakukan PTK setelah membuat proposal lengkap sebagai hasil ini, sebagai hasil pelatihan ini, kemudian langsung lanjut untuk membuat atau mengimplementasikan ya proposalnya ya langsung pada kegiatan penelitian. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, silakan untuk detailnya tidak mungkin akan saya putarkan karena ini 54 menit 50 detik ya, kurang lebih hampir 1 jam ya videonya. Kemudian ada juga yang part 2-nya, yang bagian kedua silahkan nanti bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan nanti itu bisa membantu ketika ini ya, ketika akan langsung action ya, untuk melakukan penelitian tindakan kelas.
Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas ya. Jadi silakan link ininya, untuk link videonya sudah saya berikan di kolom ini, di kolom chat ya, kolom obrolan. Silakan nanti itu bisa dibuka. Kemudian jangan ditonton sekarang, ditontonnya nanti setelah mengikuti sesi ini. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian saya juga akan lihat feedback yang sudah diberikan ya. Untuk feedbacknya Bapak dan Ibu guru semua, feedback kita akan lihat ya. Saya kemarin meminta Bapak dan Ibu guru memberikan feedback ya, feedback untuk pertemuan hari pertama kita, pertemuan hari kedua, dan nanti untuk pertemuan hari ketiga dan keempatnya ya. Ini untuk yang pertemuan hari pertama kemarin yang sudah memberikan feedbacknya di sini hanya Ibu Dinar Inayah. Terima kasih banyak Bu Dinar ya. Oke, kemudian ada Bu Tutik Sunarti, ada Ibu Eis ya, ada Ibu Eis Nurmalasari. Bagi yang belum, tetap saya akan tunggu. Silahkan memberikan feedbacknya bebas sesuai dengan hasil diskusi kita, apa yang kita bahas ya, atau apa yang saya paparkan di video pada pertemuan hari pertama. Begitu juga untuk video pertemuan pelatihan hari kedua. Untuk video pertemuan hari kedua kita, yang konsisten istiqomah itu adalah Ibu Dinar Inayah. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Dinar, Ibu Dinar. Wah, jangan-jangan yang sudah subscribe ini hanya Bu Dinar saja nih, yang lain belum sepertinya ya. Yang lain belum subscribe ya. Bu Titin belum sepertinya, Bu Ayu belum, Bu Armelia belum. Yang lain segerakan ya, nanti saya tunggu subscribe-nya ya. Bu Yanti, kemudian Bu Sukmawati, Bu Armelia, dan yang lain-lain. Oke, itu update untuk feedback yang telah yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti pelatihan ini. Oke, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan dan juga hormati, saya akan langsung share untuk LK ya, LK hari ketiga. LK hari ketiga ini sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh siapa tadi? Ibu Titin ya. Bu Titin tadi menyampaikan oke, untuk LK-nya di LMS itu kok belum ada gitu ya. Nah, jadi sebenarnya LK-nya lembar kerja kedua ini, Bapak dan Ibu guru semua, lembar kerja kedua ini adalah lembar kerja untuk kajian teori. Ya, lembar kerja kajian teori sesuai dengan yang sudah kita bahas tadinya di sesi pertama. Apa sajakah isi, apa sajakah yang harus ada di dalam lembar kerja kedua kajian teori. Yang pertama-tama tentunya Bapak dan Ibu guru harus membuat judul penelitiannya. Ya. Judul penelitian ini Bapak dan Ibu guru harusnya bisa diambil dari LK hari kedua kemarin, LK pertama, ya, lembar kerja pertama. Bagi yang sudah menyelesaikan, itu nanti tinggal dimasukkan kembali judul penelitiannya di sini apa, ya. Oke. Kemudian selanjutnya, oke, saya tidak akan menggunakan istilah variabel X, kemudian variabel Y, kita sederhanakan saja menjadi variabel permasalahan yang akan diangkat, kemudian variabel solusinya. Ya, jadi itu yang harus diisi untuk bagian yang kedua. Di sini ada hakikat variabel masalahnya. Hakikat variabel masalahnya tentunya disesuaikan dengan judul yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru semua ya. Kalau di dalam contoh kita langsung saja buat misalnya di sini untuk judul penelitiannya ya, meningkatkan keterampilan menulis ya, menulis bahasa Inggris dengan tadi di dalam contoh yang ada dalam paparan itu dengan metode tematik ya Bapak Ibu ya. Tematik atau tematik saja ya langsung. Oke. Jadi di dalam judul di sini kita buat meningkatkan keterampilan bahasa Inggris dengan metode tematik pada kelas. Pada kelas berapa Bapak dan Ibu guru? 11 ya. Pada kelas 11 SMA misalnya di sini Taruna Nusantara ya misalnya. Oke, pada kelas 11 SMA Taruna Nusantara. Ini merupakan contoh judul, sekali lagi, ini merupakan contoh yang silahkan disesuaikan oleh Bapak dan Ibu guru semua, disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu tentunya, kemudian disesuaikan juga dengan
ragam permasalahan yang dihadapi di dalam kelas masing-masing. Ya, dari contoh yang ini, Bapak dan Ibu guru semua, maka langsung saja di sini kita akan lihat untuk hakikat variabel masalahnya. Variabel masalah di sini berarti keterampilan menulis ya Bapak Ibu. Keterampilan menulis bahasa Inggris ya. Oke. Kemudian di sini kita atau Bapak dan Ibu guru harus menjelaskan ya, tentang definisi keterampilan menulis bahasa Inggris itu apa ya. Kemudian berikutnya itu tujuan ya, tujuan keterampilan menulis bahasa Inggris itu apa ya. Kemudian contoh lainnya misalnya di poin yang ketiga jenisnya apa saja ya. Kemudian selain jenisnya apa saja, kemudian langsung misalnya pembelajaran ya, langsung pembelajaran menulis. Kemudian kalau ingin lebih detail lagi, langsung Ibu dan Bapak guru semua langsung pengajaran keterampilan menulis ya, keterampilan menulis bagi siswa SMA ya. Karena ini kan pastinya berbeda ya, pembelajaran ini pembelajaran menulis untuk siswa SMA, SMP maupun SD dan seterusnya. Silahkan detail, semua detail tentang keterampilan menulis bahasa Inggris itu dimasukkan. Dimulai dari definisinya, tujuannya, jenisnya, kemudian pembelajaran menulisnya, kemudian pengajaran keterampilan menulis bagi siswa SMA dan lain sebagainya. Ini contohnya untuk variabel permasalahan yang diangkat adalah keterampilan menulis bahasa Inggris. Cukup jelas Bapak Ibu untuk ini, untuk yang poin yang pertama untuk hakikat variabel permasalahan cukup jelas ya. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu guru, untuk yang berikutnya adalah hakikat variabel solusinya. Solusi kita sudah sama-sama sepakati di dalam contoh judul yang sudah dibuat itu menggunakan, misalnya di sini adalah metode tematik ya. Oke. Nah, ketika kita sudah memilih metode tematik ya, silahkan langsung disesuaikan ya, definisinya itu apa, kemudian tujuan penggunaannya itu apa, kemudian yang berikutnya stepnya atau langkah-langkah pembelajaran menggunakan ini ya, menggunakan metode tematik itu seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya ada kelebihan-kelebihan metode tematik itu seperti apa ya, silahkan nanti ditambahkan. Kemudian begitu juga silahkan dimasukkan kekurangannya apa ya, kekurangan dari metode yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar di kelas. Untuk yang ini sudah cukup jelas Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Untuk yang variabel solusinya? Jelas ya. Oke, kemudian yang berikutnya di sini adalah hasil penelitian relevan. Untuk hasil penelitian relevan, tadi pada sesi pertama berulang kali saya sampaikan, penelitian relevan itu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai kesamaan, kemiripan, ya, yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Sebagai contoh di sini kita akan melakukan penelitian tindakan kelas, masalahnya tentang keterampilan menulis, kemudian variabelnya tentang variabel solusinya dengan metode tematik ya. Ini sebenarnya masih ada juga ya yang harus kita masukkan di sini Bapak Ibu untuk yang hakikat variabel solusi. Setelah ini apa yang belum ada, kira-kira ada yang masih ingat? Karakteristik ya, karakteristik peserta didik SMA itu seperti apa. Silakan nanti ditambahkan sendiri ya Bapak Ibu. Oke. Nah, diingat nanti karakteristik peserta didik SMA itu seperti apa, silahkan nanti ditambahkan selain dua variabel ini. Karena itu juga merupakan teori yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya penelitian tindakan kelas. Oke. Jadi ketika kita berusaha di sini untuk menguraikan di dalam hasil penelitian relevan, yang pertama Bapak dan Ibu guru nantinya akan mencari, akan melakukan browsing penelitian-penelitian orang lain, penelitian-penelitian yang telah tuntas dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya.
yang berhubungan di sini tentang keterampilan menulis, ya, keterampilan menulis. Kemudian selain itu bukan hanya tentang keterampilan menulis saja Bapak Ibu, tapi bisa juga tentang pembelajaran bahasa Inggris ya Bu Titin ya, karena ini masih relevan ya. Pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris silakan dimasukkan ya. Kemudian hasil penelitian lainnya tentang apa? Hasil penelitiannya tentang penggunaan metode tematik oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya. Kemudian juga penelitian tentang ini ya, tentang anak-anak atau peserta didik SMA. Silakan itu dimasukkan semua di dalam penelitian yang relevan. Jadi masih ada kaitannya, masih ada hubungannya, masih ada kesesuaiannya dengan apa yang akan diteliti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Itu untuk poin hasil penelitian relevannya ya Bapak Ibu. Oke. Cukup jelas ya. Untuk hasil penelitian relevannya ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Kemudian yang berikutnya di sini untuk alur berpikir penelitiannya disederhanakan saja, mulai dari tinggal dibuat seperti ini saja Bapak Ibu ya. Dibuat seperti ini saja sebentar. Oke. Tinggal kita masukkan di sini permasalahan. Sebentar, ini masih belum bisa tampak ini ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu, ini masih kenapa tidak bisa ya? Sebentar ya. Oke, untuk alurnya silakan dibuat sesederhana ini saja ya, Bapak Ibu. Dimulai dengan yang pertama di sini isinya tentunya adalah permasalahan ya. Permasalahan di sini sebagai contohnya tadi apa, Bapak Ibu? Permasalahan contohnya tadi adalah tentang menulis ya, keterampilan menulis ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah alternatif solusi yang kita tawarkan. Contohnya yang kita buat di sini adalah metode apa Bapak Ibu? Metode tematik ya. Oke, kemudian untuk di sini yang terakhir maka kita akan peroleh di sini meningkatnya keterampilan. Sesederhana ini saja ya Bapak Ibu. Oke, ini kok tidak terlihat. Oke, meningkatnya keterampilan menulis. Oke, seperti ini saja ya Bapak dan Ibu guru ketika nanti akan membuat ya, tinggal dimasukkan di sini untuk ininya, untuk apanya Bapak Ibu? Untuk arrow-nya ya, untuk panahnya silahkan. Sebentar. Oke, tinggal dibuat seperti ini saja ya. Oke. Nah, kemudian lagi tinggal kita copy saja. Masukkan seperti ini ya. Ini hanya contoh formatnya saja Bapak dan Ibu guru ya. Ini adalah apa yang akan kita selesaikan ya. Kemudian ini adalah alternatif solusi yang akan kita buat. Kemudian di sini adalah resultnya atau hasilnya ya. Jadi ini bukan bentuk pakemnya Bapak Ibu ya. Jadi silakan bisa juga dibuat misalnya dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Dengan cara seperti ini ya. Oke. Dimulai dari permasalahan di atasnya, kemudian metode yang akan diterapkan, kemudian hasilnya. Ya, bisa seperti ini juga tidak apa-apa. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi yang tadi bukan ini ya, bukan harus membuat seperti itu. Silahkan dibuat sesuai dengan sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu guru semua.
Jelas ya Bapak Ibu? Oke? Cukup jelas Bu Yanti, Bu Dinat, dan semuanya? Ini langsung saya hapus ya, agar tidak merusak ini ya. Oke. Masih bingung, Pak. Masih belum, sebentar. Nanti akan ada ininya ya, akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, yang terakhir yang harus diselesaikan di LK kedua ini adalah ada hipotesis tindakan ya. Dengan diterapkan variabel X ini saya ubah saja ya, biar tidak membingungkan Bapak dan Ibu guru semua ya. Ini dengan diterapkan variabel solusi dapat meningkatkan variabel ini tadi ya, variabel permasalahannya ya. Variabel masalahnya pada siswa, nah ini tinggal dimasukkan nanti ya. Dengan diterapkan variabel solusi, contohnya tadi hipotesis tindakan kita dengan penerapan metode tematik maka dapat meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas 11 ya, pada siswa kelas 11 SMA Taruna Nusantara. Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas untuk contoh hipotesis tindakannya. Oke, silakan saya akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru untuk bisa bertanya, untuk ini ya, untuk bisa berdiskusi tentang contoh pengerjaan seperti yang sudah saya buat. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu merupakan contoh, jadi nanti ketika menjawab LK2-nya jangan hanya dicoba saja ya, tapi silakan dibuat masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah Bapak dan Ibu guru. Oke, Bapak Ibu, silakan kita buka sesi tanya jawab untuk pembahasan tentang lembar kerja kedua kaitannya dengan kajian teori. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Pak Sofian. Oke, ya silakan Ibu. Tanya Pak. Silakan. Saya masih agak bingung Pak, apalagi kalau melihat ada kajian teori, terus apalagi itu untuk mencari itu saja mungkin agak sulit ya, kita mencarinya di mana itu supaya bisa punya bayangan. Oke, mencarinya di mana? Gitu ya Bu ya? Pertanyaannya, oke. Karena ini kan Bapak sudah membuat kerangka ya, sepertinya ini udah mirip-mirip skripsi dan tidak tentu tidak hanya sebatas satu baris aja ya. Itu membutuhkan waktu berpikir yang tidak bisa dalam tempo jam-jaman istilahnya ya. Jadi menurut saya ini tugasnya berat nih Pak. Jadi apakah saya bisa ngerjain ini apa enggak? Karena terus terang untuk mencari teori, untuk mencari apa-apanya itu agak sulit saya juga. Mohon dibantu. Sederhananya ini sudah 13.37 ya Bu Yanti. Langsung saja yang nantinya akan diangkat variabel masalah di dalam PTK yang akan dilakukan oleh Bu Yanti apa Bu? Langsung saja Bu. Oke Bu. Tentang apa Bu? Saya ingin memotivasi belajar anak, meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, meningkatkan motivasi belajar siswa. Belajar siswa ya, belajar siswa. Oke, jadi ini untuk variabel permasalahannya berarti rendahnya motivasi belajar siswa, begitu ya Bu ya? Oke. Rendahnya motivasi belajar siswa. Oke, berikutnya kemudian alternatif solusi yang akan diimplementasikan oleh Ibu langsung apa kira-kira Ibu? Silakan. Yang inilah apakah pakai metode tadi project atau pakai apa ya, saya masih bingung nih Pak, mau nyari-nyari kan belum sempat nyari-nyari juga yang bisa misalnya di sini dengan bantuan media apa misalnya Ibu kira-kira? Media apa kira-kira? Media apa Bu kira-kira? Kalau media banyak ya Pak, cuman yang paling cocok untuk meningkatkan motivasi apa ya, karena memang saya lihat itu sangat banyak anak-anak yang tidak punya motivasi belajar Pak. Jadi apakah project, apakah langsung saja mungkin di sini yang cocok ya problem based learning ya. Kita
berikan contoh di sini adalah pembelajaran berbasis masalah ya. Karena mereka mengikuti pembelajaran itu malas ya, kemudian tidak tertarik mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Ini kita sudah dapatkan dua ini ya Bu, ada variabel permasalahan, kemudian ada variabel solusi. Oke. Kemudian ini sudah bisa terlihat Bapak Ibu untuk ini saya sedang share browsing di terlihat, Google, terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke, jadi langsung saja. Ini kan kita akan mencari teori ya kaitannya dengan motivasi belajar, Bapak Ibu. Cara sederhananya tinggal kita klik seperti ini ya, Bu ya. Ibu siapa? Bu Yanti. Halo. Ya. Kelihatan halo, ya? Pak. Kelihatan ya, Bu? Oke. Kelihatan. Oke, motivasi belajar. Filenya kelihatannya yang itu tadi, Pak. Tapi nge-freeze ini, Pak, nge-freeze. Cuman yang kelihatan cuman hakikat A sama B doang. Wah, begitu ya. Kalau gitu saya stop share terlebih dahulu ya. Oke, saya share kembali. Baiklah. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa dilihat ya? Sekarang? Oke, sekarang sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ini kan teori yang akan kita cari ini adalah tentang motivasi belajar. Ini merupakan variabel permasalahan ya. Jadi tinggal Ibu klik saja motivasi belajar PDF. Ya, itu kata kuncinya begini. Maka akan keluar di sini ada 11.500.000 hasil yang membahas tentang motivasi belajar. Sekian banyak teori yang langsung sekian menit kita cari. Begitu ya Ibu ya. Jadi misalnya di sini kita lihat motivasi belajar, tinggal diklik saja salah satunya Ibu ya. Ini salah satu contohnya di sini terlihat PDF-nya Bapak Ibu. PDF-nya terlihat ini? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, bab 2 landasan teori atau kajian teori atau kajian pustaka. Oke, di sini sudah bisa langsung kita lihat ya. Motivasi belajar dimulai dengan yang pertama pengertian motivasi. Tuh. Udah lengkap semua Ibu. Tuh. Jadi dari beberapa pakar ini ya. Kemudian selain pengertian motivasi dari beberapa buku tersebut, di sini juga ada beberapa tokoh dari James O. Whittaker ya. Kemudian di sini juga dari Guthrie ya, yang menjelaskan tentang motivasi ya, pengertian motivasinya. Ini sudah lebih dari 3 tuh ya, teori-teori semua ini isinya Bu. Oke Bu. Itu mirip harus plek seperti itu atau bagaimana Pak? Apa kita tidak boleh boleh menambahi ya Pak, kalau punya orang itu ya tetap seperti itu atau gimana ya? Ya silakan mengutipnya sesuai dengan contoh kutipan yang tadi sudah kita bahas itu ya Bu. Oke, pendapatnya Chaplin, pendapatnya Wahab di sini misalnya apa? Oke. Definisinya tentang motivasi, begitu juga untuk yang jenis-jenisnya teori motivasi, ya, itu bisa pakai Maslow, kemudian pakai teori-teori yang lainnya. Ya, oke. Ini ya Bu ya. Jadi tinggal tadi tipsnya apa? Tinggal motivasi belajar PDF langsung muncul 11.500.000 file teori-teori tentang motivasi. Begitu ya Bu Yanti ya. Iya Pak. Sulit atau gampang Bu? Sulit atau gampang? Kalau tinggal copy paste ya tadi memang belum ketemu jalannya Pak. Saya juga bingung. Ini pasti nanti tugasnya kayak sudah membuat beneran. Jadi saya juga agak bagaimana ini nyari apa teorinya, apa permasalahannya aja masih sulit untuk saya masih agak belum punya bayangan tadi. Oke, tapi sekarang sudah cukup jelas ya Bu ya. Oke Pak, sudah sedikit deh untuk terbuka. Begitu juga dengan variabel solusi yang kedua ya. Kita tinggal masukkan tentang apa Bapak Ibu? Tentang problem based learning PDF. Ya. Oke, ini kalau kita mau ini langsung keluar di sini hasilnya Bu. Kalau yang ini ada 1 juta, bukan 1 juta ya, ada berapa ini? 1 miliar. Ada 1.210.000.000 hasil ya, yang membahas tentang problem based learning. Dan ini semuanya adalah teori-teori yang bisa secara mudah langsung kita masukkan ya. Kita tiru sesuai dengan yang ada di dalam penelitian tindakan kelas kita ya. Jadi ini sudah langsung ada buku model problem based learning tuh.
Ya, jadi dimulai dari latar belakang masalah yang dihadapi, kerangka teorinya, hasil dan pembahasannya, sintaknya seperti apa, ciri-cirinya, lengkap semuanya. Begitu ya, Bu Yanti? Ya. Oke, Baik, Bu. Pak. Terima kasih banyak, Pak Sufyan. Oke, kata kuncinya sekali lagi hanya dengan itu saja, problem based learning PDF file. Seperti ini udah langsung muncul semuanya. Kemudian yang ketiga yang harus ada juga tadi apa Bapak Ibu? Karakteristik siswa didik, peserta didik SMA ya. Oke, karakteristik peserta didik SMA. Ya, jadi kita klik ini langsung. Oke tuh. Ada 2.280.000 hasil teori-teori yang membahas tentang tentang karakteristik peserta didik SMA. Ya, tinggal kita klik yang seperti ini, kemudian langsung akan muncul kajian teori tentang pengertian siswa SMA sebagai remaja pertengahan. Kemudian ciri-ciri siswa SMA sebagai remaja pertengahan. Jadi sudah langsung lengkap semua. Ya, jadi hanya saya kira tidak sampai 20 menit ya, 30 menit pun tidak sampai 10 menit saya kira langsung keluar semua 3 teori yang kita butuhkan itu. Begitu ya Bu Yanti? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Ibu. Saya kira cukup untuk pembahasan yang itu. Silakan yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu untuk pengerjaan LK-nya. Silakan Pak Kiki, sepertinya sudah di-unmute. Gimana Pak Kiki? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Ya, mohon izin Pak untuk bertanya. Silakan. Misalnya PTK itu yang kita gunakan. Misalnya kita sebentar. Tadi sebentar Pak Kiki, tadi sempat menghilang di awal suaranya. Silakan. Oh, oke. Iya, gimana? Ya, tes 1 2 oke. Oke. Silakan. Sekarang sudah. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan gini Pak, kita kan PTK itu kan ibarat kata mau memperbaiki sesuatu yang mungkin hasilnya yang kemarin tidak baik lah gitu kan. Nah, seandainya kita menulis PTK misalnya dengan menggunakan PJBL gitu kan, project based learning, tetapi hasilnya itu mungkin ya sama aja gitu dengan yang metode yang kita gunakan pada sebelumnya. Nah, apakah PTK itu harus berupa positif atau boleh kalau misalnya tidak berhasil, dinyatakan tidak berhasil gitu dalam PTK-nya? Gitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Kelihatan ini Pak Kiki sudah sering melakukan PTK ya. Sekali lagi ketika kita membuat penelitian tindakan kelas, ada yang dinamakan dengan hipotesis tindakan. Ya, hipotesis itu adalah kesimpulan sementara kita bahwasanya dengan implementasi model baru atau strategi baru, pendekatan baru, media baru, maka nantinya permasalahan yang dialami oleh para peserta didik kita itu akan terselesaikan. Ya, jadi harus ada hipotesis kita terlebih dahulu. Ya, jadi kita tidak mungkin akan melakukan penelitian kalau dari awal kita sudah pesimis. Ya, ini kayaknya sama aja dipakai PJBL, pakai PBL, hasilnya gitu-gitu saja. Ya. Yang diharapkan ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas ada perbaikan. Ya, ada peningkatan ya. Ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas kemudian tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan ya, maka sama saja artinya apa yang kita lakukan itu sia-sia. Betul atau tidak Pak Kiki Prasetyo? Makanya pastikan ketika memilih permasalahan yang ada di kelas kita itu harus benar-benar sampai ke akar permasalahannya terlebih dahulu. Oke, Pak Kiki Prasetyo, misalnya tadi, misalnya permasalahan yang diangkat oleh Pak Kiki Prasetyo atau Bapak Ibu guru lainnya di sini tentang motivasi belajar siswa, ya itu permasalahan yang akan diangkat atau permasalahan yang terjadi di kelas Bapak dan Ibu guru semua. Dari permasalahan tersebut nanti kita akan cari yang menyebabkan permasalahan ini terjadi itu kan ada banyak faktor. Pertama, ya bisa kita katakan misalnya materi yang diberikan, materi yang diajarkan oleh guru itu sulit untuk dipahami. Ya, itu misalnya yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita eksplorasi permasalahan yang terjadi tersebut. Kedua, misalnya kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas itu membosankan.
tidak membuat para siswa-siswi atau peserta didik kita itu senang, bergembira ketika belajar, misalnya ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan metode atau model pembelajaran yang itu saja. Jadi para siswa, para peserta didik sudah paham ini, oke, Pak Kiki ini masuk kelas, Pak Kiki masuk kelas, udah jelas deh, nanti akan pidato ceramah-ceramah terus, kemudian ngasih tugas sudah selesai. Nah, itu contohnya ya, tapi bukan sebenarnya ya. Gitu misalnya. Kemudian setelah itu kita eksplorasi lagi. Kira-kira yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah ini apa? Misalnya yang lainnya adalah hubungannya dengan sesama peserta didik, hubungannya dengan guru, ya, kemudian interaksi yang terjadi di kelas itu tidak berlangsung baik, ya, tidak berlangsung harmonis lah istilahnya. Ya. Jadi kelas tersebut itu tidak membuat para peserta didik itu kerasan untuk berlama-lama di dalam kelas. Oke, kaku dan lain sebagainya. Ya, dari eksplorasi ragam permasalahan yang menyebabkan motivasi belajar tersebut itu tadi, yang paling dominan apa kira-kira? Ya, yang paling dominan apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, motivasi belajar siswa itu rendah. Yang pertama tadi kita eksplorasi permasalahannya, pertama disebabkan misalnya oleh materi yang sulit untuk dipahami. Oke, ini bisa jadi akar masalahnya, ya, bisa jadi, tapi tidak terlalu dominan, tidak mempengaruhi permasalahan, ya, tidak mempengaruhi penyebab-penyebab lainnya tadi. Ya, yang kedua misalnya tadi pembelajarannya masih ini cenderung membosankan misalnya tadi. Ini pembelajaran membosankan, oke, bisa masuk sebagai akar masalah, tapi kurang berpengaruh pada penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ini kaitannya dengan penggunaan metode atau model pembelajaran. Ini apakah berpengaruh ini pada pemberian materi yang sulit untuk dipahami oleh para peserta didik? Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh ya Bapak Ibu. Kemudian, ya, penggunaan model atau metode pembelajaran yang itu saja berpengaruh atau tidak pada pembelajaran yang membosankan? Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Berpengaruh. Oke, kemudian yang terakhir tadi hasil eksplorasi masalah kita yang terakhir apa Bapak Ibu? Kan tadi ada 4, kita coba. Yang terakhir apa tadi? Kelasnya kaku katanya tadi ya. Kelasnya tidak ini dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori akar permasalahan atau tidak? Ini tidak kita masukkan karena kaku ini sudah otomatis masuk ke yang ketiga tadi. Jadi akar masalahnya adalah pada penerapan model atau metode pembelajaran yang kurang bervariasi atau tidak adanya variasi model pembelajaran. Itu yang menyebabkan kenapa motivasi belajar siswa itu rendah. Oke, kita sudah ketahui ini akar masalahnya tentang variasi model atau metode pembelajaran. Maka alternatif solusi yang akan kita tawarkan tentunya harus model atau metode yang bervariasi. Yang dinamakan bervariasi adalah model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sebelumnya belum pernah kita implementasikan di kelas. Ya, jadi ketika Pak Kiki datang ke kelas ini, kalau misalnya Pak Kiki sudah melakukan ini PTK kemudian membuat ragam variasi model pembelajaran, para siswa kan pastinya bertanya, Pak Kiki masuk ini, kita belajar seperti apa lagi hari ini? Ya, pada sesi berikutnya, model pembelajaran apa lagi yang akan diberikan oleh Pak Kiki? Ya, kemudian kegiatan atau aktivitas pembelajaran apa lagi? Ya, jadi akan ada ini curiosity istilahnya, rasa ingin tahu yang dimiliki oleh para peserta didik, sehingga nantinya tentunya ketika rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian interaksi yang terjalin ketika proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, secara otomatis motivasi belajar mereka tentunya akan meningkat. Begitu Pak Kiki Prasetyo Pratama. Semoga menjawab cukup jelas ya Pak Kiki. Siap, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Nanti Pak segera mungkin lebih variasi karena emang pelajaran mungkin kalau geografi agak masih bisa divariasikan dengan berbagai metode pembelajaran. Benar. Oke, terima kasih banyak sudah bertanya Pak Kiki. Berikutnya silakan siapa Bapak Ibu? Ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, saya kira ini kita masih punya waktu 7 menit lagi. 7 menit lagi waktunya Bapak Ibu. Silakan. Ada kesempatan untuk bertanya. Dan sekali lagi saya mohon dengan sangat Bapak dan Ibu guru untuk mengumpulkan lembar kerja ya. Lembar kerja hari kedua, lembar kerja hari ketiga. Lembar kerja hari keduanya itu adalah apa tadi Bapak Ibu? Lembar kerja hari kedua itu yang kemarin. Sementara lembar kerja hari ketiga yang tadi kita bahas.
Begitu ya Bapak Ibu? Oke? Cukup Pak jelas? Sofian, saya melihat lembar LK pertama itu beda dengan yang Bapak sampaikan tadi di itu ya. Yang Di mana tuh? apa? Share-nya tadi ya. Di LK pertama yang saya buka tadi kok begini ya, ada variabel Y, variabel X, judul penelitian, latar belakang masalah ini. Oke. LK1, Pak. Oke, itu jangan dilihat terlebih dahulu. Tadi di awal sudah saya sampaikan, Bu Yanti, saya tidak menggunakan istilah variabel X, variabel Y, agar Bapak dan Ibu guru tidak bingung. Makanya yang tadi saya buka itu sudah langsung kita ganti. Ya, saya ganti menjadi variabel masalah, variabel solusi, jadi jelas gitu. Tidak menggunakan istilah X dan Y, nanti malah membingungkan bagi Bapak dan Ibu. Begitu ya, karena setelah ini nanti saya akan uploadkan lembar kerjanya. Begitu ya, Bu Yanti? Pak Sofian, totalnya ada berapa lembar kerja, Pak? Ini kita sudah ada berapa lembar kerja? Lembar kerja hari ini hanya satu, yang tadi saja, Bu, yang tadi saya jelaskan untuk hari ini. Ya, lembar kerja kedua. Yang sudah saya jelaskan tadi itu yang nanti akan dikerjakan pada hari ini. Kemudian untuk lembar kerja pertama yang kemarin yang ada 4 LK itu. Begitu. 4 LK. Iya. Yang itu, yang di 4 LK itu di saya kok nggak ketemu ya, Pak? Itu Bu, di bahan ajar Bu ada. Nanti di bahan ajar. Iya, kan ada bahan ajar tuh, ada LK Bu, contoh LK1 di itu aja di copy itu. Cuma kemarin saya baru LK1-nya Pak, saya sudah submit. Diulang lagi bisa kali ya Pak? Iya, diulang saja Ibu, silakan. Pikir LK1, LK2 buat nanti kali ya gitu. Bukan. Jadi LK1 itu terdiri dari beberapa LK. Nanti saya ulang lagi di LK. Iya, silakan, tidak apa-apa. Tinggal dipindahkan saja sebenarnya, bukan diulang. Begitu ya, tinggal dipindahkan ke yang baru. Begitu ya, Bu Yanti? Lagi gitu ya, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Silakan, ada yang lain. 4 menit lagi waktu kita, Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya minta tolong bagi yang baru bergabung, silakan nanti ada Pak Kiki juga nih, ada Pak Kiki. Siapa? Pak Kiki, halo Pak Kiki. Pak Kiki? Oke, beliau tidak mendengarkan. Pak Kiki, halo. Bapak dan Ibu guru yang baru bergabung, silahkan untuk mengerjakan LK yang kedua, LK kedua pada hari ketiga ini. Silahkan Bapak dan Ibu guru bisa menonton video yang sudah saya share di kolom chat. Ya, silakan, ada kurang lebih 1 jam video, ada 54 menit video yang insya Allah bisa membantu Bapak dan Ibu guru ketika membuat penelitian tindakan kelas pada masa pandemi corona, pada masa pandemi COVID-19. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, cukup jelas? Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sudah 57 ya, 13.57, 157 saya kira sudah cukup ya Bapak dan Ibu guru sebagai sebagai simpulan ya. Pada hari ini masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah mempelajari banyak hal tentang bab 2 ya, kajian teori dalam penelitian tindakan kelas. Tadi masing-masing sudah memahami dengan sangat baik apa itu variabel permasalahan, kemudian apa itu variabel solusi, kemudian penelitian relevan, ya, kemudian hipotesis tindakan yang harus nantinya dikerjakan di dalam LK untuk hari ini. Ya, jadi saya sangat berharap di hari ketiga ini masing-masing Bapak dan Ibu guru akan melengkapi, ya, akan menyempurnakan lembar kerja yang pertama maupun yang kedua. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu guru belum sempat ya untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua merupakan guru-guru hebat. Ya, sesibuk apapun itu, kalau SMA itu biasanya sampai jam berapa Bapak Ibu di sekolah? Sampai jam 4, jam 5? Jam berapa? Iya, jam 3, Pak. Oh, jam 3. Berarti kurang lebih sama dengan yang guru SMP ya. Guru SMP kan dari setengah 7 sampai jam 3-an juga kan di sekolah ya. Berarti silahkan di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu guru semua, minta tolong untuk tugas-tugasnya dilengkapi. Kemudian apapun yang nanti akan diminta oleh para narasumber, para pengajar, silahkan diikuti, ya, silahkan dipatuhi sesuai dengan arahan narasumber.
Nah, sehingga nanti ketika hari terakhir pelatihan, ketika penutupan, masing-masing Bapak dan Ibu guru dapat mengisi atau mengerjakan post-test dengan sempurna, kemudian tentunya mendapatkan sertifikat. Sesuai dengan di awal kemarin masing-masing mayoritas atau rata-rata Bapak dan Ibu guru ketika ditanyakan tujuan melakukan penelitian tindakan kelas untuk mendapatkan sertifikat gitu. Naik pangkat. Ya, untuk naik pangkat gitu. Pak, jadi, untuk Sabtu Minggu kita free ya? Atau ya, ada? Sabtu Minggu ya silakan selamat bersenang-senang bersama pasangan. Mudah-mudahan waktunya sampai Sabtu ya Pak, batas. Alhamdulillah. Begitu ya, iya Pak Sofian, tambahin sampai Sabtu kali Pak. Iya ya Bu ya. Tugasnya. Iya Pak. Jangan hari soalnya ini. Kita hari pulang ini kan udah ngajar. Iya. Ngajar sampai malam Pak, itu pulangnya baru nyampe rumah malam. Oke. Iya. Ibu-ibu memang biasanya paling pinter ketika nego. Ya sudah, sampai hari Sabtu silakan ya, kita beri kelonggaran sampai hari Sabtu. Tapi harus, makasih ya Pak Sofian. Tapi harus lengkap ya, harus lengkap. Harus lengkap Bapak dan Ibu guru ya untuk ininya, untuk LK-nya ya. Dan itu juga jangan lupa Pak Kiki Prasetyo sudah subscribe belum? Segera subscribe kalau belum ya. Jadi nanti akan cek semua. Bu Ais, Bu Yanti, kemudian Bu Armili Anwar, silakan subscribe di channel yang sudah saya sebutkan. Kalau belum, disegerakan. Karena ini merupakan pertemuan terakhir kita. This will be our last meeting. Kenapa last meeting? Karena berikutnya nanti Bapak dan Ibu guru akan dipandu oleh dosen Ibu Mita yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta untuk 2 hari terakhir. Ya, jadi ini merupakan hari terakhir saya membimbing Bapak dan Ibu guru semua memahami konsep tentang bab 1 dalam PTK, kemudian bab 2 dalam PTK. Jadi besok ketika ada lanjutannya bersama Bu Mita dari Universitas Negeri Jakarta membahas tentang bab 3, membahas tentang luaran akhir berupa proposal PTK itu masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah tuntas. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Bentar Pak, Sofian. Iya, bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, untuk gimana, barangkali kita bisa bertanya karena ini terakhir, boleh minta nomor handphonenya nggak Pak? Oke, langsung saya kirimkan di ini ya, Bapak Ibu, di kolom komentar silakan ya, di kolom chat sudah ada ya? Oh chat. Ya, di kolom chat. Sudah terlihat Bapak Ibu, itu nomor saya, silakan Bapak dan Ibu guru bisa menanyakan kaitannya dengan pembuatan luaran akhir pelatihan bagi guru-guru sekolah menengah atas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat ya. Ketika saya sedang luang, insya Allah pasti saya akan langsung merespon Bapak dan Ibu guru semua. Itu saja saya kira untuk pertemuan hari ketiga ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya sangat senang sekali berkenalan dengan Ibu Titin Mulyanti dari MAN, kemudian ada SMA Ibu Ayu Sukmawati, Ibu cantik, katanya kemarin Pak Kiki tuh dicariin sama Bu Ayu, ya. Kemudian ada Bu Armelia dari SMA 16 Jakarta, kemudian ada Ibu Margareta Muryanti, ya luar biasa. Kemudian ada Ibu Ois Nurmalasari, Ibu Dinar Inayah yang terus memberikan feedback di video-video yang saya minta. Kemudian ada Ibu Noviani Anissa yang dari awal konsisten. Sesi pertama sembunyi, sesi kedua sembunyi. Dari awal kita ketemu sampai terakhir terus sembunyi. Malu-malu Pak. Oke, kemudian berikutnya ada Ibu Wiwi Susanti, Ibu Wiwi yang biasanya senyumnya selalu ini ya, selalu mencerahkan. Sekarang ini sembunyi. Kemudian ada Bu Diah yang suaranya luar biasa ya, ibu-ibu MC biasanya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan yang terakhir, saya tidak tahu wajahnya seperti apa, Bu Unik Susilowati sesuai dengan namanya. Dari awal pelatihan sampai sekarang saya belum sempat melihat wajahnya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semua. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ilmunya. Sama-sama.